Hai guys, kembali lagi nih sama Mimin yang bakal menghibur kamu dengan pilihan film ceplak-ceploknya. Pokoknya kualitas dan kuantitas terbaik dan mantap sekali pastinya. Nah, pada video kali ini Mimin akan mengulas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini sendiri mengisahkan tentang sepasang kekasih yang berprofesi sebagai seorang dokter. Namun uniknya, mereka memiliki hobi yang serupa, yaitu menyuntik ataupun disuntik. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pasang headsetnya, dengarkan baik-baik. Dan ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang gadis manis dengan pegunungan aktif yang cukup menjulang. Gadis ini bernama Hinata. Ia ini berprofesi sebagai seorang dokter, namun dalam bagian urologis. Tak berselang lama, datanglah sebuah mobil yang hendak menghadangnya. Ternyata pria di dalam mobil tersebut bermaksud membegal Hinata saat itu. Beruntungnya, dengan cepat datanglah seorang pria berbadan kekar, berambut lurus, dengan sigap menolongnya. Pria ini bernama Chan Boy. Dengan gertakannya, akhirnya pria itu pun dibuatnya tunggang langgang. Dan tanpa sepatah kata, Chan Boy pun berlalu pergi dan film pun baru saja dimulai. Sesampainya Hinata di tempat ia bekerja, terlihat ada seorang pria bernama Kim. Usut punya usut, Kim ini telah lama memiliki hubungan ceplak-ceplok dengan Hinata dan mereka berdua pun sepakat untuk menjaga rapat-rapat rahasia hubungan terlarang ini. Dan tak berselang lama, Kim menelpon Hinata untuk datang ke ruangannya. Dan ternyata Kim ini bisa dikatakan seorang pria yang hanya mementingkan kepuasan semata. Di sana, ia memaksa Hinata untuk berceplak-ceplok pria di rumah sakit tersebut. Namun naasnya, dikala itu aksi ceplak-ceplok mereka telah diketahui oleh seorang rekan kerja mereka. Tak sampai di situ, Kim ini bisa dikatakan seorang pria yang tidak pernah puas dengan satu wanita. Terlihat ia merayu seorang wanita yang kenyataannya adalah pacar dari sahabat teman kerjanya. Dan gadis ini bernama Sakura. Yang dikala itu ia tanpa ampun merangsek kelembapan Sakura tersebut di area publik. Pada keesokan harinya, saat Hinata sedang bekerja, secara mengejutkan ia bertemu kembali dengan Chan Boy. Usut punya usut, ternyata maksud kedatangan dari Chan Boy ini ingin mengobati buyung puyuhnya yang tak mau bangun dari tidurnya. Sebenarnya Hinata ingin sekali mengenalnya lebih jauh, namun karena malu-malu kucing, Hinata pun mengurung keinginannya tersebut. Untuk mengurangi rasa stres di tempat bekerja, Hinata bersama rekan kerjanya pun pergi ke sebuah tempat karaoke untuk berkeluh kesah mengenai pasangan mereka masing-masing. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria TNI yang ternyata ia adalah sahabat dari Chan Boy. Lanjut cerita, bak peribahasa bagai pungguk merindukan bulan. Secara mengejutkan dikala itu Hinata lah yang kali ini harus mengontrol bagaimana kondisi buyung puyuh dari Chan Boy. Dan dari sinilah awal mula mereka berkenalan satu sama lainnya. Yang dilanjutkan dengan memberikan nutrisi untuk buyung puyuh dari Chan Boy ini. Di sisi lain, saat Hinata sedang menerima seorang klien untuk berkonsultasi, ternyata pria ini sedari awal telah mengincar kemolekan dari Hinata. Dengan sedikit basa-basi busuknya, pria itu pun hendak memperkaosnya. Lagi dan lagi, datanglah pahlawan kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chan Boy. Di sana, Chan Boy sempat terluka akibat sabetan senjata dari pria tersebut. Namun, karena Chan Boy ini adalah pemeran utama dalam film ini, dengan satu kali pukulannya yang tepat mengarah di perut pria itu pun dibuatnya kelenger dan ia pun lari tunggang langgang. 2 kali telah diselamatkan oleh Chan Boy. Di sana Hinata pun langsung mengobati luka gores di lengan dari Chan Boy. Dari sini timbullah benih-benih cinta di antara mereka berdua, yang pada malam harinya mereka berdua melanjutkan untuk makan malam bersama. Dan tanpa diduga,
ternyata Chan Boy di kala itu memberikan perhatian lebih kepada Hinata. Dan dari sini, Hinata pun menyadari bahwa Chan Boy ini tidaklah seperti Kim yang hanya menginginkan kenikmatan semata. Saat pagi harinya, seusai Hinata melakukan senam yoganya, tiba-tiba ia menerima telepon dari rekan kerjanya dan mengajaknya untuk camping sambil menenangkan pikiran. Nah, saat di perjalanan menuju tempat camping, betapa terkejutnya Hinata di kala itu. Ternyata salah seorang teman camping mereka adalah Chan Boy. Dan mereka berempat pun akhirnya berangkat ke tempat camping tersebut. Seperti yang kita ketahui, Chan Boy ini adalah seorang TNI yang tentu saja terbiasa hidup survival. Ternyata terlihat ia begitu cekatan saat mendirikan tenda sampai menyiapkan makanan untuk mereka. Tanpa diduga, Chan Boy pun memberikan seikat bunga kepada Hinata. Dan dari sini sudah bisa dipastikan hati Hinata pun sudah klepek-klepek pada Chan Boy ini. Di kedinginan malam, terlihat mereka berempat sedang asik menikmati api unggun. Terlihat wanita teman Hinata memberikan sinyal kepada pria itu. Tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, pria itu pun langsung menggiring wanita itu masuk ke sebuah tenda untuk bermain ceplak-ceplok di sana. Sedangkan di sisi lain, akhirnya Chan Boy pun menyatakan perasaannya kepada Hinata bahwa sejak awal berjumpa, ia telah memendam rasa kepada Hinata. Mendengar ucapan perasaan dari Chan Boy ini, Hinata pun memberikan lampu hijau pada Chan Boy yang pada saat itu langsung menyasar basahnya bibir dari Hinata. Dan untuk yang pertama kalinya, Hinata pun merasakan bagaimana kekokohan buyung puyuh dari seorang anggota kemiliteran. Singkat cerita, mereka pun telah pulang dari acara campingnya. Di malam itu, Chan Boy hendak menjemput pujaan hatinya. Namun, pria yang dulu pernah dihajar oleh Chan Boy merasa tidak terima akan perlakuannya di kala itu. Tanpa ampun, pria itu pun membawa 3 pasukan gerilyannya untuk menghajar Chan Boy. Mereka yang tidak tahu bahwa Chan Boy ini adalah pemeran utama dalam film ini, dengan mudahnya Chan Boy dapat meringkus keempat preman kacangan ini. Hinata yang sudah jatuh cinta kepada Chan Boy pun secara mengejutkan mendapatkan sebuah berita buruk yang disampaikan dari teman Chan Boy ini. Usut punya usut, ternyata Chan Boy ini telah berkeluarga. Dari sini hati Hinata pun hancur berkeping-keping, sehingga ia pun tidak fokus dalam menjalani seluruh aktivitasnya. Merasa semua telah berakhir, malam itu tiba-tiba datanglah Chan Boy ke ruangannya. Dengan penuh rasa kasih sayang, Hinata pun memeluknya dengan hangat dan ingin mengajaknya untuk berbicara empat mata. Akan tetapi saat mereka pergi berduaan, tak sengaja dilihatlah oleh Kim. Dengan penuh rasa curiga, sepulangnya Hinata ini, Kim pun langsung mengecek alat GPS dan mendengarkan percakapan mereka di mobil tersebut. Setelah ditelusuri, akhirnya diketahui Hinata telah main gila bersama dengan Chan Boy dan ditutup dengan atraksi mobil bergoyangnya. Pada pagi harinya, Chan Boy pun mengatakan bahwa esok hari ia akan dipindah tugaskan keluar kota dan ingin menyudahi hubungan terlarang ini. Terlihat Hinata sangat terpukul dan bersedih akan berita ini. Hinata pun hanya bisa mengenang kisah cinta mereka selama ini kepada Chan Boy. Merasa hubungan mereka telah renggang, Kim pun tak mau kalah. Di sana, Kim pun menyatakan rasa bersalahnya kepada Hinata karena selama ini ia hanya mementingkan kenikmatan semata. Kim pun berjanji akan merubah sikapnya untuk lebih memperhatikan perasaan dari Hinata. Namun semua itu hanyalah akal-akalan bulusnya saja. Ini semua dilakukan semata-mata agar ia dapat kembali mendapatkan jatah dari Hinata. Di akhir film, saat Hinata makan siang bersama Kim, secara kebetulan tempat itu juga yaitu tempat makan malam bersama Chan Boy dahulu. Di sana, Hinata memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan ceplak-ceploknya bersama dengan Kim. Dan Hinata pun bergegas untuk menyusul Chan Boy ke bandara. Dari samar-samar kejauhan, terlihat ada seorang pria yang berdiri sendirian.
Tanpa pikir panjang, Hinata pun langsung menghampirinya. Namun nasib kurang beruntung bagi Hinata pada saat itu. Ia tidak lagi dapat berjumpa dengan Chanboy yang sudah pergi jauh meninggalkannya. Dan Hinata pun akhirnya menjadi seorang jomblowati. Dan kemudian film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.